demo keliling di Demo jalan-jalan. keliling di jalan-jalan. Menuntut pemerintah untuk berhukum dengan hukum Islam. Ya. Demo yang mereka lakukan itu bukan hukum Islam. Bagaimana mereka menuntut penguasa berhukum Islam sedangkan mereka sendiri tidak apa? Berhukum Islam. Betul. Dalam demo, wanita yang ikut demonstran pun bukan dalam hukum Islam. Wanita di mana dalam hukum Islam? Di rumah. Bagaimana mereka menuntut penguasa, pemimpin berhukum Islam sedangkan mereka tidak tegakkan dalam jamaah mereka, bahkan mereka tidak tegakkan dalam rumah tangga mereka. Tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan teman-teman semua sudah menemukan pasangannya. Jadi hari ini video yang tadi sangat menarik ya. Jadi hukum-hukum berdemo di dalam Islam itu memang sudah diatur ya. Jadi gimana cara kita memang mensuarakan suara kita jadi sudah diatur semuanya. Tinggal kita ikuti syariat saja. Tapi yang merusak memang sebenarnya berkedok Islam tapi tidak membawa nilai-nilai Islam itu ya. Jadi kembali lagi teman-teman, ada banyak video yang akan kita saksikan ke depan. Jadi masih kehebohan-kehebohan dari sosial media ya. Jadi ini seru sekali ya. Jadi gimana video selengkapnya teman-teman? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Halo, Makan gratis bukan buat bangkotan tapi buat balas komentar. Katanya makan gratis bukan buat bangkotan tapi buat anak sekolah. Maaf bos, kami tidak Ya. butuh makan gratis. Anak kami tidak Ya. butuh makan gratis. Anak kami masih bisa kami kasih makan. Betul. Kami Betul, masih Bu. bisa mengasih Betul. makan anak kami. Yang kami butuhkan ada di 01 ya. Ada di Ya. 01. Mencerdaskan anak-anak dan generasi-generasi bangsa. Makan gratis saja udah Ya. bangga. Makan gratis saja bangga. Makan gratis tuh Ya. malu. Dikasih makan gratis malu. Ya. Memang kalau kita lihat dari penampilannya sih malu sih ya kakak ya kalau minta makan gratis ya. Tapi sebenarnya makan gratis itu diperuntukkan untuk siapa itu sudah jelas ya. Kalau Anda dikasih makan gratis kayaknya malu-maluin juga tuh ya, karena nggak pantas juga. Tapi coba kita lihat deh saudara-saudara kita yang mohon maaf hidup di pelosok-pelosok sana, mohon maaf yang mengalami kekurangan lah. Makan gratis itu luar biasa. Jadi ini juga progresnya belum. Kedepannya kita tidak tahu nih bagaimana kebijakan yang akan kita jalankan besok ya. Jadi mudah-mudahan sih yang terbaik lah. Karena kita juga kalau kita lihat juga pasangan lain kan belum tentu juga ini ya. Belum tentu juga. Siapa tahu kan dengan kebijakan yang akan dijalankan oleh presiden terpilih akan memberikan dampak yang luar biasa. Kita tidak tahu. Kita positive thinking saja ya. Kita lanjutin video berikutnya. Apa ini? Prestasi Gibran apa ya? Prestasi Gibran apa ya? Apa ya? Prestasi Gibran apa ya? Apa ya? Prestasi Gibran apa ya? Apa ya? Apa ya? Simpel sebenarnya. Prestasinya sekarang kan jadi wakil presiden terpilih. Gitu aja kok repot ngejawab kayak gitu kan. Jadi itu aja yang dipertanyakan, prestasinya apa gitu kan. Orang yang berprestasi saja belum tentu bisa membawa perubahan yang luar biasa. Kita belum tahu juga. Kita lihat ke depan lah ya. Kita lihat positive thinking sajalah ya. Kita ke video berikutnya. Kesabaran saya udah habis ya. Udahlah kalian tuh ngejek Kenapa, pendukung Bang? Prabowo ya. Sabar. Yang kalian bilang Sabar, orang Bang. goblok ya. Ya orang tolol ya. Orang dungu udahlah. Sabar, Bang. Ya. Kalian tuh Sabar, ngejek sabar. Pak Prabowo selalu ya terus ya kalian. Dibiarin Sabar, aja kalian tuh sabar. melonjak ya. Udahlah ini puasa udah ya. Lebaran udah ya. Jadi stop lah kalian ngomong kayak gitu. Retak nanti kalian. Ya, udah habis ini, udah panas ini. Ya udahlah stop lah, nggak usah ngejek-ngejek kayak gitulah. Sabar. Kalian bilang semuanya pendukung Prabowo ini goblok lah. Dungu lah, udahlah. Retak nanti kalian Sabar. ya. Sabaran udah habis ini. Ya. Udah, jangan, ini jangan, peringatan jangan. terakhir nih. Benar ini, retak ini. Sabar. Terus kalian kor-koran bilang pendukung Prabowo ini goblok-goblok semua ya. Emang kalian itu siapa? Ya. Udahlah, stop lah udah Sabar. sekarang ya. Retak nanti beneran retak ini.
Tadi itu gue lihat berita kalau kemarin itu ada kejadian yang kurang pantas karena dilakukan Apa ketika itu? Lebaran dan pada saat sholat Apa itu, Id, Mbak? yaitu apa? Oh, Seorang gitu. khotib Ya, itu ya. berkhutbah tentang pemilu curang. Pak, Hmm. minimal minul dulu Pak. Kan banyak tema Ya, tentang betul sih. Ramadan gitu. Tentang Betul. puasa Ramadan itu manfaatnya Puasa apa? dulu lah, Kan betul. banyak Pak. Iya. Banyak Kenapa bener. belum move on sih Pak? Pemilu curang apanya yang curang? Kan gak bisa Iya, kasih bukti. yain aja lah. Nih kalian pada ngerti kan dampak dari politik identitas tuh kayak apa? Kayak gini. Ya. Gue nih Tuh. kalau ada di situ nih langsung kayak, hah apaan? Alah, ya udah langsung cabut. Bener jemaahnya pada bubar kan Pak? Minal Pak, thank you. Dengerin, kalian Siap. yang udah kalah jangan nyinyir Siap, terus. Mak. Kalau nggak menang Siap, Mak. aja. Jangan Siap, marah-marah Mak. sama Siap, Nini. Bilang Nini katanya nggak mikir. Saya menang mikir. Bapak Prabowo Kasih itu tahu. akan menang. Saya dukung. Anak-anak di perantauan seluruh dunia yang ada di perantauan memilih Bapak Presiden Prabowo jadi. Makanya Kasih tahu, saya Mak. salam 2 jari untuk kemenangan Kasih Bapak tahu, Prabowo. Mak. Ayo kita makan rame-rame. Ayo anak-anak. Makan, Pokoknya Mak. makan Gas, di rumah Mak. saya ini, di rumah Kasih Sultan tahu, Mak. saya akan gratis. Jangan takut dan bimbang. 02 menang. Kasih Jadi tahu, Mak. lebarannya makan gratis terus. Mampir Kasih bos tahu, Mak. 01 sini, 03 yang ada di Riyadh. Silakan salam ahlan Tuh wa dari sahlan, tuh. ahlan bik. Ahlan wa Selamat hasahlan. berjuang untuk memperjuangkan Bapak Prabowo yang menang 1 putaran. Assalamualaikum warahmatullahi Mak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak. Tuh, ya, semangat dong kayak gitu. Pendukung itu harus happy gitu ya. Jangan masih mojok-mojokan ya. Masih belum menerima keadaan, belum menerima kekalahan. Jangan begitu, yuk semangat yuk. Udah jogetin aja gitu. Kalau jogetin aja tuh, apalagi menang kan. Gitu dong. Ah, gimana ini masih aja ini sedih nih. Saya tidak bisa Kayak menerima gini nih, kecurangan sedih ini nih, masih karena belum menerima yang nih. ditipu bukan saya sendiri, tetapi jutaan masyarakat Indonesia sedang ditipu. Ya. Kalau mau kasar, tidak hanya pemilih yang ikut, Ya. seluruh rakyat Indonesia sedang ditipu. Enggak. Dipertontonkan Nggak. proses Janganlah, penyelenggaraan yang janganlah buruk seluruh itu yang jangan, tidak Bang. profesional. Padahal prinsip penyelenggaraan pemilu menurut pasal 3 Undang-Undang Pemilu profesional. Ya, jangan selalu mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia, Bang. Ya, karena yang memilih presiden itu juga pemilih Prabowo kemarin juga rakyat Indonesia. Janganlah pakai seluruh rakyat Indonesia. Jangan ya. Coba dihilangkan narasi-narasi yang kayak gitu ya. Aduh, gimana ini? Kita ke video berikutnya saja. Gue tuh sebenarnya heran ya cuy sama keluarganya Pak Jokowi Ya. gitu dan cara mendidiknya Ibu Iriana Kenapa, gitu Mbakku? ya. Jadi setiap wanita gitu itu kan keinginannya sebenarnya semua anaknya itu pengen jadi pemimpin ya nggak sih? Apalagi anak laki-laki Ya. cuy. Pengennya jadi pemimpin, jadi anak laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti dan lain sebagainya. Lu pernah kebayang gak sih jadi Ibu Iriana? Suaminya jadi presiden, anak-anaknya coba lu lihat. Iya kan? Anak-anaknya loh, bener-bener semuanya loh, sampai mantu-mantunya loh. Gitu kan? Ya. Diberikan kesempatan untuk bisa menjadi pemimpin dan ternyata hasilnya itu semuanya amanah cuy. Bahkan membawa perubahan. Tuh. Gokil sih, gua ngerasa bahwa gimana ya caranya sebagai seorang calon ibu gitu untuk bisa memiliki kesempatan yang sama kayak Bu Riana. Misalnya ibarat kata suami gue bukan presiden deh gitu kan. Suami gue misalnya nantinya direktur atau apa gitu. Apakah anak gue nantinya bisa menjadi pejabat sebagai direktur juga dalam sebuah perusahaan? Dan bagaimanakah ketika dia menjabat sebagai seorang direktur? Apakah dia bisa amanah? Dan bagaimanakah keluarganya? Kan gimana Iya, ya? juga ya. Buset. Gila Keren sih. banget sih, kita harus applause sih guys gitu kan sama ibu negara kita Ibu Iya Iriana. sih, bener juga sih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain berakhir. Wih, demo lagi guys. Allahumma lakasuntu wa bika Lah, amantu wa ala rizkika buka aftartu puasa ya. wa abadtu ma'u wa abtalatil uruku wa stabatal ajru insyaallah. Saudara yang tercinta, alhamdulillah ya.
Alhamdulillah pada maghrib ini tanggal 5 April Oh, yang kemarin ya? hari berakhirnya sidang di MK Ya, yang kemarin. dan kita seluruh rakyat Indonesia diwakili oleh FDR, FPDR Front Pembela Dakwah Rakyat Oh, FDR ya. telah berhasil menyelesaikan pendampingan pengusungan kepada orang-orang yang sedang melakukan satu sidang. Dan bersama ini kita banyak tokoh-tokoh yang Iya, hadir. Ada Komandan FPDR Bapak Mayor Jenderal Sunarko. Jadi sebenarnya sih untuk menjawab itu tadi sih di video di awal Bapak ya. Jadi ada juga tuh yang mak-mak juga bahwa tidak boleh loh ya. Jadi bagaimana menyampaikan aspirasi untuk pemimpin itu sudah diajarin juga gitu dalam Islam gitu kan. Janganlah ya yang membawa agama Islam terus apalagi membawa seluruh rakyat Indonesia itu janganlah ya. Jangan, karena yang memilih juga presiden terpilih kemarin Bapak Prabowo dan Gibran itu kan masyarakat juga, malah lebih besar loh masyarakat yang memilih beliau itu kan. Jadi janganlah pakai narasi-narasi yang kayak gitu ya. Presidennya Oh, Om Egi ya. Lagi nih. Moro-moro menyatakan presidennya Amin, DPR-nya Egy Sujana gitu loh. Gak apa-apa sih. Mangsamu Indonesia itu warisane mbahmu apa piye? Gak apa-apa, orang kan boleh lah berspekulasi boleh. Kok Kapoldas sih aku. Ya, aku dadekno Kapoldas. Mergo pangkatku saiki iki wis Kadaspol. Ya. Bung Egy aja lali gitu lho. Mbok ya Bung Egy, sampean kelirune apa? Malah enggak dapat tempat itu. Iya. Ngene iki diem aja, tenang, wait and see. Wait and siapa see. yang menang bolon. Paling enak itu bolo sing menang gitu Iya. ya. Sembarang ngalir katut. Bolo kalah di bolo. Ya mending bolo sing menang gitu. Iya. Ojo tabung iki, jangan gitulah. Lu masuk gak seneng ambek Pak Jokowi, ojo gitulah. Pak Jokowi mari ngene ya wis habis masa jabatannya. Iya benar juga sih. Video sing ngene, video-video sing liwat mang isine mung nang DPR dan sebagainya. Gedung rakyat. Saya masuk ditolaki Bung Egy. Yang masuk di sana itu yo enteke akeh. Bondone akeh. Tegalane kadol, sawahe kadol, kebone kadol, sak mobil-mobile kadol. BPKB ini melebu BPR. Kayak tuku banner, kayak tuku baleo. Enak ya, akhir melebu. Bondo gitu loh. Oke, salam Bung Egy. Ojo gitulah. Ngene jarene wong Jawa Timur, jarene wong Lamongan malah Pak Purnomo, malah celuk Pak Purnomo malah ini. Salam dari Sorsawo, bakul kembang. Semua sudah bagus, tapi itu bukan solusinya. Solusinya adalah people power. Oh, people power. Pada yang terhormat Bapak yang sudah sepuh dan lebih tua dari saya ini. Iya. Mungkin lebih tepatnya saya panggil kakek ya. Iya. Saya sungguh menyayangkan dan miris loh ketika ada narasi revolusi ya, people power. Ya boleh lah ya, boleh mungkin menggunakan bahasa-bahasa narasi kayak gitu itu boleh. Sah-sah saja sih sebenarnya ya. Sah-sah saja dalam berdemokrasi itu sah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari Bapak tadi itu memang orang yang baik lah ya. Orang yang baik. Enggak narasi-narasi untuk adanya korban jiwa di dalam revolusi tersebut keluar dari seorang yang harusnya lebih bijak. Menjadi contoh bagi generasi muda, tapi Anda tidak bisa bersikap seperti itu, Pak. Sedih sekali loh saya melihat. Iya sih, benar juga sih. Harusnya Anda yang bisa dicontoh oleh generasi muda. Jadi harus inilah. Ya juga sih kalau ada bahasa-bahasa memang korban apa segala macam kok kita dengarnya kok mengerikan ya. Jadi emang harus ada seperti itu ya untuk mewujudkan apa yang jadi ambisi kita itu harus seperti itu ya. Heran juga saya. Sedih sekali loh saya melihat. Iya, saya juga harusnya sedih. Anda yang bisa dicontoh oleh generasi muda. Betul sih.
mengajarkan cinta kasih atau Islam sebagai rahmatan lil Dari alamin, alamin, betul juga sih. Anda tapi mengajarkan gerakan-gerakan yang menuju arah radikalisme. Nanti kalau arahnya memang ke radikalisme itu kan itu paham yang bahaya itu, ya, paham yang membahayakan. Nah, celakanya nanti kalau ini sudah, tapi nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tapi yang berdampak nanti adalah ke kita sebagai umat muslim nanti. Ya, ke kita sebagai umat muslim, pemahaman masyarakat di luar kita nanti menganggap kita sebagai agama yang keras lah gitu kan, akan membahayakan kita juga sebenarnya. Jadi janganlah. Yuk kita terimalah situasi dan kondisi yang sekarang, menerima kekalahan lah ya. Gitu. Anda bilang juga tadi revolusi harus ada korban jiwa, ya, harus ada korban jiwa yang meninggal. Oh my God, Pak, istighfar Pak, ya. Indonesia ini butuh kedamaian, bukan terpecah belah seperti yang Bapak gaungkan. Revolusi seperti apa? Ya. Sedangkan kita sudah melaksanakan pemilihan umum langsung, baik pilpres ataupun legislatif. Apakah itu sudah bukan bagian dari negara demokrasi? Iya juga sih. Jadi pemahaman demokrasi itu menurut kayak gimana sih jadinya guys ya? Kayak gimana sih pemahaman demokrasi itu? Ini kan pemilihan sudah terjadi kemarin kan, sudah berlangsung, dan itu sebenarnya sih kita syukur alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang membahayakan kestabilan negara kan gitu. Ini sebenarnya yang patut kita syukuri, tapi ada saja percikan-percikan nanti yang akan memicu lah. Nauzubillah, jangan sampailah terjadi seperti itu ya. Terus tadi Bapak bilang Bapak siap menjadi syuhada. Kalau saya artikan Bapak siap berjihad gitu ya. Pak, saya boleh saran? Kalau begini. Jadi janganlah yuk kita nerima situasi kondisi yang sekarang, jangan sampailah begitu ya. Nauzubillah, mudah-mudahan sih tidak ada dari pesta demokrasi yang seperti ini, mudah-mudahan sih tidak ada korban ya, tidak ada korban jiwa. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu ya. Jangan korbankanlah orang lain demi ambisi dan kepentingan kita pribadi ya, jangan sampai seperti itu. Negara Indonesia ini terlalu indah untuk kita rusak dengan narasi-narasi atau tingkah laku kita yang merugikan ya. Janganlah, nauzubillah, jangan ya. Apa lagi nih? Yang berdiri di 01 itu pengacara yang benar-benar pembela rakyat. Bukan lagi pokoknya para advokat ataupun gabungan pengacara yang mendukung 01 itu bukan hanya pembela rakyat, pokoknya pembela Imam Mahdi juga sih. Ya, para jihad fisabilillah ya, yang mereka berjuang untuk mendapatkan kunci surga bagi pendukungnya Anies ya, yang percaya. Kalau kita mah orang normal ya kan, beragama berdasarkan Al-Quran, tahu mendapatkan surga itu apa, karena rahmat Allah. Nah, untuk mendapatkan rahmat Allah itu apa? Ya, berdalamin ilmu agama, jauhin yang Allah larangkan, ya, lakukan segala perintahnya, gitu loh. Ya, namanya politik itu adalah ya apa namanya ya? Kalau dibilang itu ya power gitu loh. Bukan untuk mendapatkan surga. Kalau politik untuk mendapatkan surga itu ya udah pasti keblinger lah. Cuma yang herannya itu ya, kenapa sih pendukungnya Anies kok gitu masih pada percaya gitu. Iya juga sih Bang. Aku juga maklum lah ya, beda orang yang ngajinya di pesantren dengan orang yang ngajinya di Monas ataupun di tempat orasi-orasi yang menebar kebencian. Pahamnya beda. Jadi janganlah ya. Sekali lagi, yang menentukan kita ke surga atau ke neraka itu tetap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dipegang oleh muslim itu begitu. Jadi kalaupun Anda baik sekarang ini pun tidak menjamin Anda akan masuk surga, karena segala sesuatu itu adalah tergantung dari rahmat Allah. Tapi intinya manusia yang baik adalah manusia yang memberi manfaat untuk manusia lainnya gitu ya. Jadi segitu saja videonya teman-teman, semoga bisa menghibur. Sekali lagi selalu saya berpesan, jaga persatuan, jaga kesatuan serta persaudaraan kita ya.
Jangan lupa juga di subscribe, di like, di share juga untuk video ini ya. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.